wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadzan billahi minan nar. Sidang Jumat di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, yang semoga Allah memberikan ampunan kepada kita semua yang hadir di sini. Qulu amin. Maka ketahuilah ya ibadallah, seperti latah yang terjadi di bulan Rajab dari kesibukan-kesibukan beribadah kepada Allah, dari salat di malam-malamnya dan berpuasa di siangnya dan melaksanakan sembelihan Rajabiyah dan juga melaksanakan umrah khusus di bulan Rajab. Maka begitupun latah yang terjadi masyhur di bulan Sya'ban. Maka pada kesempatan Jumat ini kita telah masuk dari maghrib kemarin 1 di bulan Sya'ban. Maka dari permasalahan bulan Sya'ban yang menjadi latah seperti bulan dari Rajab, itulah yang akan kita bahas di permasalahan khutbah hari ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Jalla wa Ala telah memberikan bocoran kepada kita tentang permasalahan siapa mereka orang-orang yang menyebabkan Allah mencintai mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang melaksanakan ibadah dari sunnah-sunnah Nabi Muhammadnya, dari sunnah-sunnah Nabi utusannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Maka wahai manusia, Nabi berkata kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian ingin Allah mencintai kalian, fattabi'uni, maka kalian mengikuti sunnah-sunnahku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka faedahnya pertama, Allah akan mencintai kalian, dan yang kedua, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Dari ayat ini jelas bahwa kita seluruh kaum muslimin yang ingin mencintai Allah dan dicintai oleh Allah dengan melaksanakan ibadah, namun dengan catatan mengikuti sunnah Nabi-Nya. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa tidak semua ibadah diterima oleh Allah, dan tidak semua ibadah menjadi penyebab kecintaan Allah kepada pelakunya. Namun di ayat ini disebutkan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," jika kalian ingin Allah mencintai kalian, fattabi'uni, maka
ikutilah sunnahku. Sehingga yang menjadi poin di sini adalah mengikuti sunnah Nabi, bukan hanya sekedar beribadah salat malam dan juga melaksanakan puasa-puasa, namun ternyata perkara-perkara itu tidak dianjurkan oleh Nabi. Maka yang menjadi poin di sini, penyebab kecintaan Allah kepada hamba adalah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Penyebab diampuni dosa-dosa dan penyebab dari kecintaan Allah kepada seorang hamba dengan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu barakallahu fikum telah diucapkan dari athar sahabat yang sangat mengetahui keadaan sunnah Nabi dan sangat mencintai nabinya, di mana seorang sahabi al-jalil minas sabiqin al-awwalin Abdullah bin Mas'ud dari fuqaha dan ulama para sahabat, beliau mengatakan al-iqtisadu bisunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Al-iqtisadu bisunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Maknanya bahwa seorang muslim beriktisad, berhemat-hemat, melaksanakan ibadah dalam keadaan berhemat-hemat. Apa maknanya? Apa makna berhemat dalam ibadah? Bukannya kita diperintah untuk beribadah dan melaksanakan ibadah dengan sebanyak-banyaknya? Makna berhemat-hemat dalam ibadah, kita diperintah untuk ibadah, na'am. Seperti di dalam surat Ad-Dariyat, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah dijadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Namun maknanya di sini ibadah yang hemat hanya beribadah sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi yang sahih saja. Itu makna hemat dalam beribadah. Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, seorang alim sahabat yang mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Nabi, berhemat-hemat dalam beribadah maknanya melaksanakan sunnah-sunnah Nabi saja, melaksanakan ibadah yang sesuai sunnah Nabi saja, bukan ibadah yang dari hasil idiom, dari hasil persepsi seseorang, dari hasil pendapat seseorang, dari hasil imajinasi seseorang, tidak, tetapi sesuai dengan sunnah Nabi dari sanad-sanad yang sahih. Maka berhemat-hemat dalam keadaan beribadah mengikuti sunnah Nabi itu jauh lebih baik dari orang-orang yang berijtihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang-orang yang mubadzir dalam melaksanakan ibadah tanpa tahu ini dari sunnah ataupun ini dari bid'ah. Yang penting ibadah, kata orang Jawa. Yang penting melaksanakan ibadah. Yang penting ikhlas niat kita untuk Allah. Tidak. Maka dari syarat diterimanya ibadah di dalam ayat ini, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah sunnah-sunnahku dalam beribadah. Allah akan mengampuni dosa kalian dan akan mencintai kalian. Kemudian di dalam apa yang kami sebutkan tadi, makhluk, bagaimana kedudukannya, dikeluarkan oleh Muhammad ibn Nasr al-Marwazi di kitabnya As-Sunnah, dan Al-Lalikai di Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah, dan Ibnu Battah dan Al-Ajuri dan yang lainnya, yang mana sanadnya silakan masuk saja, terbuka. Maka di dalam hadis ataupun athar yang kami sebutkan dari Ibnu Mas'ud ini diriwayatkan seperti kami sebutkan tadi, yang sanadnya bertumpu kepada Al-A'mash an Umarah bin Umair an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud. Maka sanadnya di sini semua rijalnya thiqat. Adapun Al-A'mash di sini mudallis, namun diketahui bahwa periwayatan dia dari
Umarah ibni Umair, di mana dia min asbatin nas dari Umarah ibni Umair. Maka di sini wallahu a'lam seperti kaidah yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi bahwa Al-A'mas mudallis. Jika dia mengatakan an-ana dan meriwayatkan dari gurunya yang masyhur yang merupakan asbatun nas darinya seperti Abi Saleh As-Samman, Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah dan juga Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, maka ihtimal ittisal bisa dijadikan bersambung. Dan begitu pun di sini Umarah ibn Umair, jika kita merujuk kepada kitab Al-Jarh wa Ta'dil, maka dia termasuk dari guru Al-A'mas yang paling banyak periwayatan Al-A'mas anhu. Maka kita katakan sanad ini bisa jadi bersambung. Dan untuk lebih mengangkat keraguan lagi telah datang jalan yang lain dari Ala ibn al-Musayyib ibn Rafi', dari bapaknya Musayyib ibn Rafi', dari Abdullah ibn Mas'ud. Maka semua rijalnya siqat, dikeluarkan oleh Imam Al-Marwazi di kitab As-Sunnah dan yang lainnya. Namun sayang Abu Hatim Ar-Razi mengatakan bahwa Musayyib ibn Rafi' tabi'i di sini tidak pernah mendengar dari Ibnu Mas'ud, sehingga sanadnya terputus. Maka meskipun sanad yang kedua ini dhaif, bisa naik kepada derajat periwayatan dari Al-A'mas yang terdahulu, maka athar dari Ibnu Mas'ud kita katakan tadi athar yang sahih, yang mana maknanya al-ittisal bisunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah, bahwa berhemat-hemat hanya melaksanakan sunnah-sunnah yang sahih yang datang dari Nabi itu lebih baik daripada mubadzir, daripada bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadah tetapi tidak tahu ini sunnah dan ini bid'ah. Maka oleh sebab itu kami berikan tambih di dalam permasalahan bulan Sya'ban, ada dari beberapa yang sunnah dan ada kebanyakannya dalam perkara yang bid'ah. Dari perkara-perkara yang sunnah, pertama, padanya puasa-puasa sunnah yang mana Nabi dulu banyak melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Seperti datang di hadits yang muttafaqun alaih dari Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yasumu fi syahri Sya'ban akthar min ghairihi. Maka aku tidak pernah melihat Nabi melaksanakan puasa sunnah yang lebih banyak kecuali di bulan Sya'ban, yang lebih banyak daripada puasa-puasa di bulan yang lainnya. Maka di sini barakallahu fikum, barang siapa yang ingin melaksanakan sunnah Senin dan Kamis di bulan Sya'ban, khairun, ada sunnahnya. Dan melaksanakan puasa Daud yang 3 hari saja, yang puasa Al-Bid yang 3 hari saja, 13, 14, 15 juga khair. Barang siapa yang ingin puasa Daud juga khair. Dan barang siapa yang puasa Sya'ban, bahkan bisa jadi banyak sekali puasanya, lebih dari sekedar puasa yang kami sebutkan tadi, itu pun baik karena ada nasnya. Yang mana nasnya disebutkan tadi dari Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi banyak sekali di siang-siang bulan Sya'ban berpuasa selain Ramadan, kecuali di bulan Sya'ban. Maka kita katakan, barang siapa yang ingin melaksanakan puasa sunnah di bulan Sya'ban, boleh dengan dalilkan. Bisa puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam 1 bulan Ayyamul Bid, terserah. Yang jelas niatnya mengikuti Nabi dulu melaksanakan puasa yang paling banyak di dalam tiap bulan-bulannya dalam 12 bulan, kecuali di Sya'ban. Maka ini sunnah dari puasa yang diperbanyak di bulan Sya'ban, ini dia sunnah. Maka begitupun tambih di sini, perhatian bagi terutama para ummahat yang mempunyai hutang-hutang dari haid, ataupun para abah yang dulu di Ramadan sakit dan juga dulu di bulan Ramadan melaksanakan safar.
mudik ataupun berdakwah dan sebagainya, maka jangan lupa di bulan ini adalah kesempatan bulan untuk membayar puasa yang termasuk hutang padanya. Karena Allah berfirman, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di bulan Ramadan yang dia itu sakit ataupun ala safarin, di saat sedang safar dan berbuka, maka dibayar di selain bulan Ramadan yang terdahulu. Maka Sya'ban 1443 adalah batas terakhir bagi mereka yang mempunyai hutang-hutang untuk membayarnya. As'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yaghfira dzunubana jami'an fastaghfiruh innallaha